Padahal saudara dia pendiri China Islands Mission. Saudara-saudaraku, dia meninggalkan kenyamanan hidup di Inggris. Dia pergi ke Tiongkok pada masa usia muda. Dia mempelajari bahasa Mandarin. Dia mengenakan pakaian adat China. Bayangkan saudara, seorang bule itu pakai adat China. Saudara. Dan hidup seperti masyarakat setempat. Langkah radikal pada masa itu saudara tidak biasa. Kalau sini masih biasa ya. Kalau ada pentas budaya bisa pakai baju India, baju Korea, baju Chinese, baju suku Dayak, macam-macam. Masih bisa kita pakai itu. Tapi zaman dulu itu nggak biasa, saudara. Tapi Hudson saya pakai, saudara. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dalam pelayanannya? Ribuan orang bertobat karena pelayanannya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya bersama dengan teman pendeta pergi ke Jakarta, saudara. Untuk apa ke Jakarta? Memang sebelumnya beliau ini mau ngajak saya ke China tahun depan. Ke daerah Fujian ya. Sekarang Fujian. Hari ini agak panjang khotbahnya. Tadi saya nggak dibatasi. Karena nggak dibatasi saya agak panjang. Tadi sudah dikasih 10 menit. Tadi pagi beda. Hari ini harus banyak ngomong. Karena dari timur ke barat. Jauh. Sak jaman. Masa khotbahnya setengah jam. Rugi saya. Bocuan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ternyata saudara-saudara kami ini mau ke Fujian. Fujian itu tempat apa, saudara? Fujian itu tempatnya kelahirannya John Sung. Bapak tahu John Sung ya? Seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia menjadi obor Allah di Asia. Nah, kebetulan saya favorit sama John Sung. Saya diajak pergi ke Fujian. Saya mau. Siapa mau melok? Silakan daftar. Tapi kami dengar bahwa cucunya itu ke Jakarta. Waduh, kami bilang, ayo kita ke sana. Sama teman pendeta saya, kita pergi. Sudah kita beli tiket, kita booking hotel. Sama 1 malam, sampai siang sudah di Surabaya lagi. Ketemu cucunya John Sung. Waduh, kita dengar khotbahnya. Macam-macam lah, kalau bicara soal John Sung itu luar biasa. 2 jam tidak entek. Tidak selesai. Nah, intinya apa, saudara? Intinya adalah berita yang kami dapatkan dari cucunya John Sung adalah Injil keselamatan yang dilakukan oleh nenek moyang saya itu harus terus dikorbankan. Makanya ada lagu satu yang kami nyanyi di sana. Api roh yang membakarku, ulang lagi kebangunanku, pulihkan iman, harap kasih. Api roh yang membakarku, api roh kudus. Saudara, ini yang membuat kita bisa semangat dan melayanan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita membuka hati bagi orang-orang yang berbeda dari kita, saudara? John Sung aja, saudara-saudaraku, pada zaman itu datang ke Indonesia, datang ke Bandung, Jakarta, ke Makassar, ke Singapura, ke Malaysia. Saudara-saudaraku di Asia Tenggaranya memberitakan Injil. Karena ada beliau, maka GKT juga ada. Sudahkah gereja lokal kita menjadi tempat terbuka bagi siapa saja, tanpa diskriminasi sosial atau etnis? Apakah kita siap diutus, saudara, untuk menjangkau dunia ini? Setidaknya ke tetangga yang berbeda budaya atau keyakinan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk tidak menjadi eksklusif, saudara, tapi untuk melangkah keluar dan bersaksi. Di kantor, di sekolah, di pasar, di dunia digital. Nah, saudara, beberapa saat lalu saya ada di Bandara Soekarno-Hatta, saudara. Saudara, suatu hal yang gak pernah nyangka, saya ketemu seorang yang sangat terkenal di Indonesia, saudara. Bukan terkenal baiknya ya. Dulu dia baik, dia ikut perang ya di timur-timur, saudara. Ya karena lingkungan, akhirnya mungkin dia jadi preman, saudara, di Tanah Abang, namanya Hercules. Saya ketemu beliau di bandara, saya foto bareng sama dia. Wah, itu Pak Hercules, Pak, foto ya. Kita foto. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Kita ngomong kepada Hercules, jangan lupa, ingat, kita kasih tahu, Yesus mengasihimu. Kita ngomong kalimat itu. Lalu kita ajak doa, kita tumpangin tangan, saudara. Itu di Bandara Soekarno-Hatta. Saya nggak peduli koper saya lagi, saudara. Yang penting kita doa. Saya nggak peduli orang-orang lihat. Saya sama teman saya berdoa bagi dia.
Nah kita jangkau dimanapun sudah, ya, di bandara, di dunia digital, menjadi saksi bagi semua bangsa, mulai dari orang yang ada di hadapan kita. Kita percayakan Injil. Yang ketiga, terakhir saudara. Saudara-saudaraku, yang ketiga adalah taat pada panggilan Tuhan. Bangunlah, turunlah, ayat 20, dan ikutlah mereka dengan tidak bimbang-bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi saudara-saudaraku, pertemuan ini adalah pertemuan yang dirancangkan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Cornelius pergi ke Petrus. Petrus disuruh oleh Tuhan, turun bangun, temui Cornelius. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku, setelah Petrus menerima penglihatan dari Tuhan, ia masih bingung. Ya biasalah saudara ya, hari ini saya khotbah aja masih bingung kok. Banyak yang bingung, pendeta khotbah apa gitu ya. Tapi saya berdoa ya, satu orang dua orang bingung nggak apa-apa. Tapi jangan semua melok bingung masal. Nah itu ya, kalau bingung masal itu celaka cau ini ya. Ya, nggak boleh ya. Ya. Yang sudah ngerti firman Tuhan katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah Petrus menerima penglihatan itu dia masih bingung. Pesan yang dia terima mengganggu kenyamanan rohaninya. Dia tidak paham sepenuhnya. Bahkan dia merasa ragu. Tapi apa yang terjadi saudara? Perhatikan apa yang terjadi dari kisah ini. Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus tidak memberikan dia kesempatan untuk menunda-nunda lagi. Cepat-cepat turun, jangan bimbang-bimbang lagi. Di bawahnya ada orang yang diutus oleh Cornelius untuk menjemputmu. Lalu pergilah ke rumah Cornelius, beritakan Injil keselamatan. Saya mau selamatkan Cornelius. Ini yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau seperti Petrus. Saudara-saudaraku, Tuhan berkata ikutlah mereka dan tidak boleh bimbang-bimbang. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Petrus taat saudara ya. Petrus taat. Saudara-saudaraku, ketaatan itu sama dengan apa saudara? Ketaatan atau sama dengan tidak menunggu nyaman ya. Tidak menunggu nyaman. Petrus tidak menunggu segalanya jelas. Dia tidak meminta penjelasan logis terlebih dahulu, tapi dia melangkah dalam iman. Nah, seringkali saudara kita baru mau taat kalau semua sesuai dengan rencana kita. Kita tidak perlu berkorban. Kita merasa aman dan diterima, baru mau taat. Petrus tidak demikian, saudara. Ketaatan sejati bukan soal bicara soal rasa nyaman, melainkan soal kasih dan iman kepada Tuhan. Saya ingat saudara, ada seorang misionaris di daerah komunis saudara. Dia dipenjara. Saudaraku, disiksa di penjara. Saya bisa membayangkan seorang ini luar biasa. Dia mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa. Dia ngomong seperti ini. Penderitaan yang aku alami itulah bukan apa-apa. Orang di penjara ngomong gitu, bayangkan saudara ya. Kalau saudara di sini aja rasanya menderita sekali kalau saya khotbah panjang. Betul enggak? Pak cepat selesai Pak, ini mau ke mall ini, mau makan ini. Suruh susah menderita sedikit aja, tahan lapar, tahan haus aja susah sekali. Nah ini orang enggak demikian. Dia ngomong gitu. Penderitaan yang aku alami itu bukan apa-apa. Waduh, yang menjadi persoalannya adalah kalau saya tidak punya iman. Bayangkan saudara, saya baca itu buku, waduh saudara, ini menjadi kata-kata kalimat-kalimat buat saya untuk melayani Tuhan. Jangan takut menderita saudara. Yang perlu menjadi ketakutan adalah kalau kita tidak punya iman. Hari ini saya beritahu saudara, hari ini banyak orang tidak punya iman di gereja. Walaupun duduknya ketoknya dengan firman Tuhan, ketoknya rohani, tapi imannya nol betul saudara. Kelihatan saudara. Nah saudara-saudaraku, jangan tidak punya iman. Banyak pekerjaan harus kita lakukan. Saya termasuk hamba Tuhan yang tidak peduli dengan kata orang ngomong apa, enggak. Gereja saya itu mulai dari nol kok. Siapa tahu GKT Anugerah di sini. Mulai dari nol. Orang anggap saya itu tidak punya apa-apa, kamu sekia, kamu apa sih? Waktu saya masuk GKT Anugerah, tidak punya apa-apa.
Gerejaku itu di gang sempit, kalau minggu tutup portalnya, kalau hujan banjir. Coach Isung tahu, Pak Satrio tahu. Tahun 99 saya melayani. Waduh, saya lihat nggak bisa bertumbuh ini. Kalau saya mau bertahan, makan enak, tidur, bisa. Tapi saya nggak bisa. Harus keluar, harus keluar, harus keluar. Saya kumpulin mereka. Kalau kalian nggak mau bangun gereja, aku yang keluar. Nah, karena mereka dengar suara Tuhan, bukan suara saya, Tuhan pakai saya. Kita bentuk panitia, bangun gereja. Ada yang tanya, saudara, saya beritahu. Yang tanya ini nggak punya iman, saudara. Saya tahu orang nggak punya iman, dengan punya iman saya tahu dari cara ngomongnya. Kita dikasih Tuhan sensitif seperti itu. Uangnya tekondi loh, saudara. Waduh, itu pertanyaan yang paling goblok. Tekondi duit Kalau tanya saya tekan duitnya, saya ngomong duitnya ada di kamu loh. Kan Anda sudah ngomong, hidup gua adalah Kristus, mati ada keuntungan. Hidup Kristus, mati keuntungan. Apa yang Tuhan berikan kepadaku itu titipan Tuhan. Wah, banyak orang pintar ngomong seperti itu, saudara. Apa yang saya dapatkan, rezeki yang saya penuhi, itu semua titipan Tuhan. Tapi Tuhan minta, tidak mau kasih. Bocah itu. Nggak punya iman, ngomong tok. Tapi saya, karena saya hamba Tuhan yang baik, saudara, saya enggak menekan dia. Saya ngomong baik-baik. Tuhan mengasihi kita. Gereja ini punya Tuhan, bukan punya woman te, sang tite. Jiao hui se, jiao tang se, sang tite, bukan woman te. Lah kalau punya sangti, punya Tuhan, kan Tuhan akan kucurkan dana. Amin. Gereja nggak boleh takut nggak punya duit kok. Anugerah itu sudah pengalaman nggak punya duit, tapi selalu ada jalan keluar. Sampai berdiri gereja ini, sampai detik ini nggak ada duit. Tapi kok waktu COVID kita bisa pasang videotron. Hari ini sedang ada anti rayap, pagar kita bongkar, mimbar kita bongkar, kita tambah bangku lagi. Dan macam-macam pengeluaran begitu banyak. Dari mana duitnya? Nggak tahu, tapi Tuhan bekerja, selalu ada. Makanya saya sering ngomong GKT Anugerah itu Tuhan bekerja kok, selalu ada kok. Gereja kita kan ada bocor sedikit. Ada datang satu jemaat, jadi memang kontraktor. Datang marah-marah. Pas saya turun, ini bocor, iya betul. Mau diperbaiki nggak? Iya mau. Ada duit nggak? Ada, saya ngomong. Duitnya memang ada kok. Tapi sekarang belum kelihatan. Sebentar lagi kelihatan. Sampai dia bawa marah-marah jadi enggak marah. Kadang-kadang dia ngomong sama orang lain, ini pendeta gila ini. Ya, beriman tok. Ya memang harus beriman gereja, maunya apa? Kalau enggak iman, dari mana hidup gereja kita? Penting, saudara. Taat itu sama apa, saudara? Taat itu apa? Buang. Bukan menunggu nyaman. Yang kedua, taat itu apa? Keluar dari zona nyaman. Pergi ke rumah Cornelius. Itu bukan tindakan yang gampang loh, saudara. Karena apa? Karena Cornelius itu seorang non-Yahudi. Orang Yahudi mau ketemu non-Yahudi itu enggak biasa. Petrus bisa ngomongin. Petrus harus menanggung resiko. Dia melanggar tradisi, menimbulkan kritik. Tapi Petrus lebih takut sama Tuhan daripada dikritik. Ya, dikritik enggak nyaman kok, saya tahu, saudara. Saya sering dikritik, saudara. Waduh, ini macam-macam. Biasalah dikritik. Kadang-kadang orang yang kritik pun enggak kerja apa-apa kok. Taunya kritik, ya memang ada. Di gereja itu pasti ada yang kritik, tukang kritik ada. Saya juga ada, banyak saya itu. Anugerah banyak itu. Tapi saya pikir, wah itu orang dipakai oleh Tuhan untuk menguji karakter saya. Ketika saya kritik, saya tidak marah. Kalau saya marah, itu merusak karakter saya. Saya tidak mau merusak itu. Waduh, ngomong apa-apa, piano, hadapi dengan senyum. Ya. Makanya saya bilang, hadapi dengan senyum aja. Ya, tidak usah khawatir, saudara. Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang pernah menjatuhkan kita? Saudara-saudaraku, berikutnya saudara, tadi apa? Percaya Tuhan tahu lebih baik. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk melayani orang-orang tertentu, pergi ke tempat tertentu dan berkata sesuatu. Tapi seperti Petrus, kita diajak percaya bahwa Tuhan
melihat jauh melampaui pengertian kita, saudara. Tuhan melihat lebih jauh daripada kita melihat itu, saudara. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang kita anggap besar. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang kita anggap itu sudah besar. Tuhan akan kerjakan, saudara. Tuhan tidak mencari orang yang paling siap. Tuhan tidak mencari orang yang paling sempurna atau paling nyaman. Tapi saudara, marilah hari ini kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, saya siap. Bayangkan jika Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tunggu dulu ya sampai ada konfirmasi ketiga. Kan kita kan sering begitu, saudara ya. Bayangkan, saudara, jika dia menolak pergi ke rumah Cornelius karena takut dicap tidak kudus, maka momen pencurahan Roh Kudus atas bangsa-bangsa tidak akan terjadi saat itu. Tetapi karena ketaatan Petrus, sejarah gereja berubah, saudara. Melangkah dalam iman, Petrus tidak menunggu semua jelas. Langkah iman, membuka pintu pertobatan, saudara. Mari kita katakan, ya Tuhan, aku taat. Terakhir, saudara, terakhir sekali, saudara. Ya, ajakkan respon. Ini penting, saudara. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, poin pertama, kedua, ketiga. Nah, saya, saudara, mau mengajak kita satu ajakan respon. Yang pertama, hapuskan prasangka, saudara. Bukalah mata dan hati rohani saudara hari ini. Robohkan tembok prasangka dan bangunlah jembatan kasih. Jadilah pembawa terang, karena siapapun bisa menjadi Cornelius yang Tuhan telah siapkan untuk menerima kasih-Nya melalui kita hari ini, saudara. Asal kita bersedia melangkah keluar dan bertemu dengan mereka, saudara. Tuhan sedang berkata kepada gerejanya, hapuskan prasangka dan bawalah terangku kepada semua orang. Ada pepatah Tionghoa mengatakan, saudara, pepatah Tionghoa mengatakan menghapus batasan prasangka adalah langkah pertama menuju kasih. Kalau saudara mengasihi orang lain, saudara tidak boleh ada prasangka elek dalam pikiran saudara. Buang prasangka itu langkah awal kasih. Kenapa? Orang Kristen bukan terkenal dengan kasih, saudara. Kalau hari ini Anda tidak punya kasih, maka kekristenan Anda perlu diragukan. Nah, bagaimana saudara-saudaraku kita bisa menuju langkah pertama dalam kasih? Buang prasangka itu. Yang kedua, jangkau semua bangsa. Injil bukan milik satu bangsa. Allah rindu setiap bangsa mengenal Dia. Dan Allah hari ini ingin melibatkan saudara sebagai bagian besar dalam karya penyelamatan yang Allah tentukan bagi dunia ini, saudara. Dan Tuhan memakai siapapun Anda hari ini. Saudara-saudara hari ini. Baik dari kecil sampai dewasa Tuhan pakai. Maka ada satu pepatah bahasa Tionghoa mengatakan demikian. Kasih adalah terang yang tak mengenal batas negara. Biarlah kita membawanya kepada segala bangsa. Wow, saudara ya. Semua itu dimulai dari I, kasih. I, kasih. I, kasih. Berikutnya, respon berikutnya. Taat meskipun tidak nyaman, saudara. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini Tuhan sedang menggerakkan hati saudara. Untuk mengampuni seseorang. Untuk berbicara kepada seseorang. Untuk terlibat dalam pelayanan baru. Untuk membuka pintu rumah bagi jiwa-jiwa yang haus. Mungkin Tuhan hari ini berbicara kepada Anda hari ini, saudara. Itu tidak nyaman, saya tahu tidak nyaman, saudara. Tapi itu adalah jalan ketaatan. Dan ketaatan itulah yang akan membuka pintu mujizat. Ada perubahan, pertobatan bagi banyak orang. Oleh sebab itu marilah kita berkata, pada hari ini Tuhan, meskipun aku tidak nyaman, aku mau taat. Aku tidak nyaman tapi aku mau taat. Mengampuni orang itu memang tidak nyaman ya. Orang sudah sakit di hati kita. Suruh kita ampuni. Waduh Tuhan kok susah. Tapi Tuhan perintahkan untuk mengampuni loh. Karena apa? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan enggak kita punya kesalahan kok. Oh kita mau mengampuni kok susah. Nah memang perlu proses ya. Perlu proses, perlu waktu. Nah sebab itu saudara dalam bahasa Mandarin ada satu pepatah mengatakan demikian. Meskipun tidak nyaman, ketaatan adalah respon terdalam dalam iman. Nah, sudah paling dalam sudah. Kalau kita punya semua
paling dalam dasarnya sudah itu, saudara. Saudara, meskipun tidak nyaman, ketaatan tetaplah respon terdalam dari iman. Bapak Ibu Saudara, ini respon, ajakan yang perlu kita perhatikan. Pemain musik tolong, piano saja, maju ke depan bantu saya. Mainkan, aku mau menyenangkanmu, aku mau menyenangkanmu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai penutup saudara, hari ini kita belajar bahwa Allah memberi perintah yang tak terduga. Perintah yang tak terkira, saudara. Dan perintah ini sudah mengubah sejarah kekristenan. Saudara-saudaraku, perintah yang menebus batas, menghancurkan tembok prasangka, dan membawa terang Injil kepada segala bangsa. Petrus taat. Saudara-saudaraku, Cornelius terbuka dan dunia tidak lagi sama. Pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan kita? Saudara-saudaraku, siapa yang bisa merubah dunia? Orang lain kah? Siapa yang bisa merubah dunia? Saudara lah. Nah, Tuhan memakai saudara sebagai agen perubahan bagi dunia ini, agar semua dapat mendengarkan Injil keselamatan. Tuhan tidak menyuruh, Tuhan tidak hanya menyuruh Petrus makan binatang haram. Tuhan sedang menantang cara pikirnya, paradigmanya. Dan hari ini saudara, Tuhan mungkin sedang menantang cara pikir kita, agar kita berhenti berkata, Tuhan, aku belum siap. Atau mulai berkata, Tuhan, pakailah aku. Pakailah aku, saudara. Mari kita belajar untuk merubah dunia, sehingga dunia menjadi tempat yang penuh damai sejahtera. Saudara, dunia sedang menunggu gereja. Gereja yang bukan hanya berkhotbah di mimbar, pendetanya khotbah, bukan, saudara. Itu penting, saya tahu, saudara. Tetapi hari ini gereja dipanggil untuk melangkah. Melangkah kemana Bapak Ibu Saudara? Melangkah ke rumahnya Cornelius. Hari ini banyak Cornelius yang perlu kita selamatkan, saudara. Membawa kabar baik kepada orang-orang yang haus akan kebenaran dan kasih. Maukah saudara hari ini menerima tantangan dan panggilan itu untuk menyenangkan Tuhan? Untuk menyenangkan Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Singer bantu saya nyanyi lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan lembut, hari ini saudara-saudaraku, mari kita tanggapi perintah tak terkira itu dengan iman. Iman yang sederhana, iman yang tulus di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita harus semakin percaya kepada Tuhan, melangkah dan taat. Taat membawa Injil kepada bangsa-bangsa, meskipun tidak nyaman, saudara. Maka saudara akan melihat bahwa ketaatan saudara, meskipun kecil, dapat menjadi pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Marilah kita bersama-sama katakan, bersama dengan Petrus katakan, Tuhan, aku mau menjadi seperti Petrus, melangkah meski tidak nyaman, bersaksi kepada siapa saja, karena Injil itu bukan milikku, melainkan milik seluruh dunia. Nah, semua nyanyi, senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Semua nyanyi di hadapan Tuhan dengan iman. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dengan lembut, singer saja nyanyi dengan lembut. Bapa di dalam surga,
hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kami mohon Roh Kudus terus berbicara. Berbicara kepada setiap hati kami pada hari ini Tuhan. Supaya hidup kami merasa tidak nyaman sebelum kami memberitakan Injil. Sebelum kami memberitakan kasih, keselamatan kepada orang-orang lain di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami boleh menjadi orang Kristen yang membuat sesuatu terjadi di gereja kami ya Tuhan. Sesuatu yang terjadi yang baik, yang mendatangkan kebaikan, yang menjangkau jiwa-jiwa orang yang belum diselamatkan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya tahu melihat, menonton saja. Tapi kami mau menjadi orang Kristen yang membuat sesuatu terjadi. Dengan memberikan waktu kami kepada Engkau untuk menjangkau jiwa-jiwa pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah taruh di gereja ini. Bagi pos di Palangkaraya, bahkan mungkin lebih jauh bagi pos-pos PI penginjilan yang lain di kota-kota yang lain ya Tuhan. Kami ingin melakukan sesuatu ya Tuhan, sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati kami, berkati gereja ini. Baik kami mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami di dunia ini sementara. Waktu kami akan selesai. Waktu kami akan berhenti. Kesempatan akan selesai, kesempatan akan berhenti. Tuhan pakai setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan. Senangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara, saya minta jemaat satu orang saja berdoa. Berdoa, siapapun boleh. Di antara Anda yang hadir, siapapun yang tergerak untuk berdoa, setelah itu kita selesai. Siapapun, salah satu. Satu orang saja, berdoa. Berdoa. Saya persilakan. Sampai ada orang berdoa, baru kita selesai. Siapa? Bukan hamba Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Bapa kami bersyukur Bapa, kemurahan-Mu Bapa, anugerah-Mu Bapa. Kuatkan kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa. Dengan api Roh Kudus-Mu Bapa, biarlah kami berapi-api, bersemangat Bapa, kepada saudara-saudara kami Bapa, yang belum mengenal-Mu Bapa. Itulah kerinduan-Mu Bapa. Semua yang bernapas berseru nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali. Tuhan memberkati Pastor. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi Tuhan oleh Living Praise Choir.
Terima kasih untuk paduan suara pemuda. Mereka berumur mulai dari mungkin yang paling kecil 15, yang paling besar 30-an gitu ya. Tapi belum 40, jadi masih muda-muda ya. Terima kasih atas pelayanannya. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam persembahan, memberikan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan ini yang menjadi dasar persembahan kita, 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita pujikan lagu ini, Sudahkah yang terbaik, ku berikan sebagai komitmen kita dalam memberikan persembahan dan terbaik bagi Tuhan. Depan ada ibadah keluarga. Saya mengajak jemaat semua untuk membawa keluarganya untuk beribadah bersama-sama. Kemudian pada hari Rabu akan ada pembicara tamu dengan tema menjadi saluran berkat, yaitu Ibu Monica. Dan akan ada sekolah Alkitab liburan yang diadakan oleh Komisi Sekolah Minggu. Silakan mengundang dan membawa anak-anak maupun cucu saudara. Juga akan mengadakan medical check up. Silakan mendaftar kepada saudari Angel atau saudara Johan. Kemudian persekutuan pasutri pada bulan depan akan bertemakan bibit, bebet, dan bobot dari Alkitab yang akan dibawakan oleh pendeta Marojahan Sijabat. Pada hari ini Lause Anton, Evangelis Antonius tidak berada di tempat karena melayani di GKT Hosana Nirwana. Kiranya jemaat mengetahui. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang nama-namanya tertera berulang tahun pada minggu depan dan minggu lalu dan minggu ini. Dan demikianlah laporan persembahan kita. Tuhan atas segala kemurahan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dengan persembahan yang kami berikan ini Tuhan, kami ingin menyatakan kasih kami kepadamu sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami dengan begitu besar. Tuhan, kami berdoa biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan, dana ini dapat digunakan untuk pelayanan di tempat ini maupun untuk memperbesar kerajaan-Mu.
Terima kasih Bapak, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, yang dapat memberi maupun yang belum dapat memberi. Kiranya Engkau saja yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu sekalian diberkati? Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Pendeta Lojingti yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dimanapun melayani. Salam untuk Penatua dan juga jemaat di GKT Anugerah Surabaya. Baik, terima kasih juga kepada semua yang hadir. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian. Kiranya ibadah hari ini sungguh ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir. Bersama-sama ibadah di sini, bisa angkat tangan sejenak. Ada? Baik, terima kasih, silakan berdiri. Ya, kita berikan aplaus. Ya, ada juga, terima kasih. Terima kasih, sebelah kiri saya ada? Tidak ada? Baik. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada setiap pelayan ibadah hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih kepada tim worship dari GKI Pergulan Bunder dan juga paduan suaranya ya. Minggu lalu kita mengirim tim paduan suara ke Tawangmangu 25 orang. Jemaatnya cuma 10 orang di sana. Ya, mereka senang banget. Kita senang gak kehadiran mereka saudara-saudara? Senang ya? Baik, tadi pagi saya sudah tekankan, hari ini saya bilang lagi minimal setahun berapa kali? 2 kali ke sini ya, terima kasih. Terima kasih ya Ibu Evangelis Velita yang kondak tadi, ini hamba Tuhan musiknya. Terima kasih, setahun 2 kali ya kita jadwalkan. Baik, terima kasih atas semuanya yang sudah beribadah hari ini. Tuhan menolong kita semuanya. Ada satu hal yang perlu saya tekankan, hari Rebo kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan dari Ibu Monica. Ibu Monica ini seorang wanita pengusaha, ya, bukan pengusaha wanita. Wanita pengusaha dan dia anak Tuhan yang luar biasa. Dia banyak mendirikan sekolah, panti asuhan dan juga bergerak dalam misi. Jadi dia sungguh-sungguh orang yang berkomitmen, kita mau dengar kesaksiannya dan juga kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia banyak juga melayani di banyak tempat. Baik, silakan hadir Rabu tanggal 25 jam 7 malam. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Tuhan Yesus beserta kami sehingga ibadah ini adalah yang sungguh ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau memanjatkan doa-doa. Tuhan tolong jemaat Tuhan di tempat ini, bila ada yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bila ada yang dalam pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, Tuhan juga sertai. Karena kami yakin dan percaya kami boleh melewatinya bersama Kristus. Pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan studi. Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan buka peluang kepada kami dan Tuhan mengubahkan cara pikir kami. Karena di dalam Kristus kami yakin dan percaya kami boleh melewati lembah-lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong supaya memerintah dengan adil berdasarkan takut akan Tuhan, melaksanakan undang-undang dan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bangsa ini syarat dengan masalah korupsi, keserakahan, ego. Tuhan tolong supaya pemerintahan Presiden Prabowo dan jajarannya sungguh-sungguh mengubah negara ini makin baik, makin makmur, makin jaya. Karena Tuhan menolong dan memberkati. Berkati pemerintah di kota Surabaya juga. Tuhan berkati Pak Wali Kota. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan di Surabaya ini turut ambil bagian untuk mensejahterakan kota ini. Dan terutama GKT Citaraya ini menjadi berkat bagi lingkungan
orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Dan biarlah hidupmu sungguh hidup yang memuliakan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan di rumah tanggamu dan di mana saja engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa sumber karunia, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan kepadamu di dalam keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, studimu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah anak yang tunggal itu Yesus Kristus selalu berjalan bersamamu, menolongmu dan selalu menghiburmu, dan Allah Roh Kudus meneguhkan imanmu, menguatkan engkau dari segala godaan, dan biarlah Allah Roh Kudus juga selalu besertamu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkatimu.